Shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian Toraya saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami akan membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dan dengan firman ini, kehidupan kami semakin diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Hidup yang terberkati menjadi perenungan kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun, semua orang menginginkan kehidupannya diberkati. Karena itu dengan berbagai upaya, dengan kerja yang maksimal dilakukan, supaya bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Namun satu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kira-kira hidup yang seperti apa? Dan dengan cara seperti apa kita mendapatkan kehidupan yang diberkati itu? Nah, melalui bacaan kita di hari ini, penulis Amsal sangat jelas berbicara tentang berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat sangat dibutuhkan. Amsal mengatakan bahwa orang yang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Di ayat 1,
maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkannya kepadanya. Selain itu, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia. Bagaikan sebuah kalung, kasih setia ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh hatinya. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga, saudara. Dan berkatnya adalah ia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia di ayat 4. Saudara-saudara yang sama-sama diberkati Tuhan Yesus, orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, dan lebih daripada itu, dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Bisa kita lihat di ayat yang kelima. Maka berkatnya adalah jalannya akan diluruskan Tuhan. Ayat 6. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak. Tetapi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di ayat yang ke-7. Maka berkatnya adalah ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya di ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama diberkati Tuhan Yesus, berkat dan hikmat selalu berjalan bersama-sama. Berjalan secara beriring, dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu sendiri tidak lain dan tidak bukan ialah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tetaplah hidup berpaut kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat, sumber berkat. Maka ia pun pastilah memberkati kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas firman-Mu, dan dengan ketekunan, kesetiaan di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kami pun semakin diberkati. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, dari hari ke hari, semakin banyak jiwa yang diberkati, semakin banyak jiwa yang haus akan firman Tuhan. Bapa di sorga, dengan pelayanan firman saat ini, jemaat Tuhan di Jemaat Elim Sangatta, atau siapa saja anak-anak Tuhan yang menyempatkan diri untuk mendengarkan firman ini,
Kami percaya kehidupannya semakin diberkati dan juga senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hikmat, sumber berkat di sepanjang kehidupan mereka. Bapa di sorga, terpujilah Engkau atas segala dosa dan keterbatasan kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.